perencanaan saluran terbuka ini menjadi dasar bekal kalian untuk perkuliahan di semester selanjutnya. Jadi perencanaan saluran terbuka ini nantinya akan kalian aplikasikan di perkuliahan drainase serta di perkuliahan irigasi dan bangunan air. Jadi penting untuk dimengerti saat ini, meskipun nantinya di perkuliahan yang lain juga akan dibahas ya, direview lagi gitu. Tapi ada baiknya kalau kalian sudah paham dari sekarang, karena nanti di PHS juga akan ditanyakan sih. Gitu. Jadi kita masuk ke pembahasan terakhir di semester ini, mengenai perencanaan saluran terbuka untuk aliran seragam. Jadi ini direncanakan akan selesai dalam 2 pertemuan ya. Jadi hari ini nanti akan dilanjutkan sedikit di pertemuan selanjutnya hari Rabu, supaya kita bisa ada waktu juga untuk membahas soal-soal yang sudah pernah kita kerjakan di latihan dan tugas. Tuh. Ya, tujuan perkuliahannya sendiri ini untuk supaya kalian dapat memahami dan mampu merencanakan saluran terbuka untuk jaringan irigasi dan jaringan drainase. Jadi nantinya yang membedakan antara jaringan irigasi dan drainase itu adalah kalau jaringan irigasi ini salurannya mudah tererosi karena biasanya materialnya berapa ada yang masih dari tanah, ya. Jadi tanah di sawahnya itu digali terus jadikan jaringan. Sedangkan untuk jaringan drainase ini tidak mudah tererosi karena diinginkan kecepatannya itu tinggi ya. Jadi untuk jaringan drainase ini biasanya prinsipnya memang lebih cepat lebih baik gitu. Jadi semakin cepat jaringan drainase ini mengalirkan air, semakin baik dan mencegah genangan. Ya, jadi kita akan mempelajari keduanya. Dua-duanya merupakan saluran terbuka. Yang membedakan hanyalah nanti dari materialnya, mungkin ya. Tujuannya ada 2. Jadi perencanaannya itu ada saluran tahan erosi dan saluran mudah tererosi. Jadi kalian sudah tahu apa itu erosi, ya kan? Untuk erosi sendiri ini pada penampang untuk saluran yang tahan erosi ini biasanya bisa dialirkan dengan air berkecepatan tinggi. Nah, ini biasanya menggunakan metode kecepatan minimum yang diizinkan gitu. Jadi untuk saluran tahan erosi kecepatannya harus tinggi, makanya yang harus dipenuhi adalah kecepatan minimumnya supaya tidak kurang dari kecepatan tersebut. Sedangkan untuk perencanaan saluran yang mudah tererosi ini untuk saluran irigasi biasanya ya, saluran yang terbuat dari tanah khususnya, ini menggunakan metode kecepatan maksimum yang diizinkan. Jadi karena dia mudah tererosi, maka kecepatannya nggak bisa tinggi-tinggi. Makanya di sini ada batas maksimum kecepatan yang diizinkan. Untuk kecepatan minimumnya boleh tidak lebih dari kecepatan minimum di perencanaan saluran tahan erosi gitu. Jadi biasanya kecepatan di saluran mudah tererosi lebih rendah daripada saluran yang tahan erosi. Jadi biasanya tahan erosi ini dipakai prinsipnya di drainase, kalau yang mudah tererosi ini dipakai prinsipnya di beberapa saluran irigasi yang masih terbuat dari tanah. Di dalam prakteknya ini perlu adanya perencanaan saluran baik untuk jaringan irigasi maupun drainase. Maka dengan keperluan tersebut kita perlu merencanakan saluran terbuka. Saluran terbuka ini adalah penampang saluran yang mampu mengalirkan debit dari suatu lokasi ke lokasi lain dengan lancar, aman, dan biaya yang memadai. Jadi selain aspek hidrolik, selain aspek dimensi salurannya, gitu ya, aspek lain yang perlu dipertimbangkan itu ada aspek ekonomi, aspek keamanan lingkungan, sama aspek estetika.
Jadi kalau aspek ekonomi ini dilihat dari segi biaya, gitu ya. Jadi kira-kira saluran seperti apa yang sesuai dengan biaya yang tersedia. Lalu kalau keamanan lingkungan ini kira-kira dibuat bentuknya seperti apa? Apakah aman jika dibentuk seperti trapesium atau lebih baik dibentuk seperti persegi, itu dari aspek keamanan lingkungan. Terus aspek estetika, apakah terlihat indah gitu ya, khususnya biasanya di daerah ini perumahan. Di daerah perumahan, apalagi komplek-komplek elit itu hasilnya merupakan satu hal yang diusahakan tidak merusak keindahan gitu ya. Jadi biasanya memang mereka menyediakan area untuk saluran drainase ini kecil gitu ya, supaya tidak terlalu terlihat dari jalan atau dari atas gitu. Tapi kecil lebarnya, cuman dalamnya dia besar. Nah, ini biasanya karena pertimbangan aspek estetika, supaya tidak terlalu mengambil bagian yang terlalu besar gitu dari pemandangan. Jadi kalau salurannya bentuk trapesium itu terlihatnya kan wah gede, apa namanya, ngabisin lahan gitu ya, karena lebarnya kan semakin melebar di bagian atas. Tapi kalau salurannya persegi panjang, itu bisa disiasati dengan membuat salurannya dalam sekali, lebarnya kecil, itu biasanya kayak gitu. Nah, karena saluran menempati lahan yang dilalui alirannya, maka pertimbangan Q bertambah besar apabila keliling basah menurun sampai angka minimum. Jadi, dari tinjauan aspek hidrolik di antara semua bentuk penampang, akan terdapat suatu penampakan dengan bentuk geometri dan luas serta keliling basah sedemikian yang menghasilkan debit aliran terbesar. Jadi ini maksudnya adalah ini ya, luas efektif dari saluran. Itu nanti akan dicari kira-kira dengan lebar sebesar apa dan tinggi seperti apa yang efektif supaya bisa mengalirkan debit sebesar itu. Ini disebut sebagai penampang terbaik atau the best hydraulic section, atau penampang paling efisien atau penampang paling ekonomis. Jadi dengan adanya dimensi penampang tersebut, tidak banyak bagian dari saluran tersebut yang sia-sia gitu ya. Jadi penampang tersebut dinyatakan penampang hidrolik terbaik atau paling efisien jika keliling basahnya mempunyai harga minimum. Jadi maksudnya di sini adalah ketika saluran tersebut punya keliling basah terkecil, tapi bisa mengalirkan debit yang besar. Nah, itu kan berarti kecepatannya harus besar. Nah, dari besarnya kecepatan ini dikontrol supaya jika salurannya mudah tererosi, kecepatannya tidak terlalu besar, dan jika saluran tidak mudah tererosi, kecepatannya tidak terlalu kecil. Nah, ini makanya peninjauan pada penampang hidrolik terbaik ini berarti peninjauan terhadap keliling basahnya atau P-nya. Pertama, kita pelajari dulu perencanaan saluran tahan erosi. Jadi, untuk hari ini kita akan pelajari saluran tahan erosi dulu. Di pertemuan selanjutnya, atau hari Rabu, kita akan masuk ke saluran mudah tererosi ya. Jadi di sini kita akan merencanakan saluran tahan erosi terlebih dahulu. Dapat dikatakan bahwa saluran tahan erosi ini merupakan saluran buatan, ya. Jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan, saluran tererosi mudah yang tidak mudah tererosi ini biasanya dari ton ya, bukan berasal dari saluran yang masih asli dari tanah. Jadi memang hampir semua saluran tahan erosi merupakan saluran buatan yang diberi lapisan dari bahan tidak mudah tererosi. Nah, bahan tidak mudah tererosi ini macam-macam, bisa semen, bisa beton, bisa batu bata gitu ya, batu pasangan batu kali. Jadi di sini saluran tahan erosi ini direncanakan sedemikian rupa dengan material tertentu supaya bisa mengalirkan air sebesar mungkin untuk suatu
luas penampang A dan kemiringan aliran tertentu. Nah, untuk menghitung debitnya digunakan persamaan Jay-Z dan Manning. Jadi dari kecepatan, kecepatannya itu dihitung dari persamaan Jay-Z dan Manning, P Jay-Z dan P Manning ya. Jadi untuk debit sendiri itu sama dengan P dikali A. Sehingga otomatis untuk mencari debit, P-nya ini dapat dari Jay-Z atau Manning dikali dengan A saluran tersebut. Jadi bisa dilihat di sini ini untuk menghitung kecepatan Manning ini 1/n kali R pangkat 2/3 kali I pangkat setengah dikalikan dengan A. Sama halnya dengan kecepatan Jay-Z untuk menghitung kecepatan C dikali akar R kali I dikalikan dengan A untuk menghitung debitnya. Bisa dilihat juga dari persamaan tersebut bahwa besarnya faktor hantaran bertambah besar apabila harga R jari-jari hidrolik juga bertambah besar. Maksudnya di sini adalah ketika Q-nya membesar, maka R-nya itu bisa dikatakan juga membesar jika I-nya ini adalah tetap. Jadi untuk memperbesar debit yang bisa dialirkan bisa memperbesar jari-jari hidroliknya, di mana R ini sama dengan A per P. Kita lihat dari berbagai bentuk penampang ya. Yang pertama penampang segi 4, atau mungkin nanti kalian sering menyebutnya sebagai U-ditch ya. Jadi kalau di saluran drainase itu saluran drainase dengan penampang segi 4 biasanya dikatakan sebagai U-ditch menggunakan beton precast, di mana dimensinya itu sudah ada ketentuannya. Jadi kalau U-ditch ini tidak bisa sembarangan dimensinya, kecuali kalau pesan khusus. Jadi sudah ada brosur U-ditch-nya. Di brosur U-ditch ini sudah ada dimensinya, apakah lebarnya 1 meter, 2 meter, 3 meter, dan seterusnya. Jadi jika kalian membutuhkan saluran dengan lebar 12 cm misalnya, di brosurnya nggak ada, jadi entah itu dibulatkan ke atas 20 cm atau dibulatkan ke bawah, jadi nanti tinggi airnya itu mengikuti. Saluran terbuka berpenampang persegi 4 ini pada umumnya merupakan saluran buatan dan banyak digunakan untuk saluran drainase di perkotaan serta untuk talang di jaringan irigasi. Jadi untuk menyeberangkan air di jaringan irigasi serta untuk jaringan drainase di perkotaan. Dibanding dengan penampang trapesium, penggunaan penampang persegi 4 ini cenderung dihindari karena tebingnya yang tegak, vertikal. Jadi untuk dinding tegak ini memerlukan konstruksi yang lebih mahal daripada dinding yang mengikuti garis-garis kemiringan lereng alam tanah di mana saluran ditempatkan. Jadi kalian tahu sendiri ketika saluran akan ditempatkan, otomatis kita akan menggali. Jadi misalkan dasar tanahnya itu awalnya seperti ini, datar ini. Terus kita butuh menempatkan saluran di sini. Otomatis kita akan menggali kan. Menggalinya itu pasti bentuknya seperti ini. Nah, untuk menggali dengan bentuk persegi itu akan lebih sulit dibandingkan dengan menggali untuk bentuk trapesium. Karena jika bentuknya seperti ini, otomatis jika ditempatkan saluran trapesium akan seperti ini ya sebenarnya. Namun ketika ingin ditempatkan saluran persegi, otomatis akan berubah ya, di gini. Semakin banyak besarnya timbunan untuk galian tersebut, maka semakin besar juga biaya yang dibutuhkan. Ya, jadi makanya untuk saluran persegi 4 ini biasanya memakan biaya yang lebih dibandingkan dengan saluran trapesium. Tapi untuk saluran drainase perkotaan, seringnya memang pakai saluran persegi 4. Karena yang pertama, lahannya terbatas, jadi
kalau persegi 4 itu kan lebarnya tetap ya dari bawah sampai atas itu bentuknya kayak gini. Sedangkan kalau trapesium kan misalkan lebarnya segini, itu di atas tuh harus dikasih tebing bentuknya segini. Otomatis lahan yang diperlukan ini kan lebih besar yang trapesium. Makanya persegi 4 ini bisa digunakan di lahan-lahan yang terbatas dan membutuhkan saluran drainase di situ. Terus yang kedua karena alasan estetika, jadi dengan saluran yang terlihat kecil itu tadi tidak terlalu mengganggu pemandangan, gitu ya maksudnya. Untuk pertimbangan ekonomi perlu dicari penampang yang paling baik, jadi bisa digunakan rumus penampang persegi 4 terbaik sebagai berikut. Gitu ya. Jadi penampang hidrolik terbaik saluran terbuka berpenampang persegi 4 itu memiliki perbandingan B sama dengan 2Y, di mana Y di sini adalah tinggi airnya. Jadi ketika kalian sudah menghitung dimensi saluran, lalu dengan menggunakan rumus B sama dengan 2H misalnya, di situ kalian akan mendapatkan penampang hidrolik terbaiknya. Nilai itu bisa langsung kalian gunakan, tapi bisa juga ketika kalian menggunakan saluran yang di lapangan itu sudah precast gitu ya, beton precast, itu otomatis dimensinya harus mengikuti dengan dimensi yang tersedia. Makanya B tidak selalu bisa sama dengan 2Y, tapi bisa sekitar sama dengan mendekati 2Y. Jadi ini adalah penampang hidrolik terbaik untuk penampang saluran terbuka berbentuk persegi 4. Dari A sama dengan B kali Y dan B sama dengan 2Y tadi, bisa kita simpulkan beberapa rumus penampang terbaik ya, mulai dari keliling basahnya, jari-jari hidroliknya, sampai dengan debit alirannya. Jadi berdasarkan B sama dengan 2Y tadi, bisa kita dapatkan angka-angka berikut. Nah, untuk menghitung P-nya, di sini bisa dilihat dari persamaan debit aliran, bahwa A, C, dan I itu, atau AN dan I itu tetap. Ya, jadi dalam satu saluran, besarnya saluran tetap, kemiringan saluran tetap, dan kekasaran saluran atau yang dipengaruhi oleh material saluran itu tetap. Maka debit aliran akan maksimum apabila harga R adalah maksimum. Ya, jadi karena R ini atau jari-jari hidrolik ini sama dengan A kali B, maka untuk R maksimum itu berarti keliling basahnya harus minimum dengan harga A tetap. Ya, jadi di sini bisa dikatakan untuk mencapai P minimum dapat dilakukan persamaan sebagai berikut. Jadi untuk bisa mengetahui keliling basah minimum, untuk mengetahui dimensi saluran yang efisien itu sebesar apa. Jadi karena B sama dengan A dibagi Y, maka di sini P itu sama dengan A dibagi Y ditambah 2Y. Sehingga dapat diturunkan untuk menemukan harga P minimum, sehingga diturunkan P terhadap Y itu sama dengan 0, maka hasilnya menjadi A sama dengan 2Y kuadrat. Jadi ini adalah A maksimum, gitu ya. Jadi A yang paling optimal ketika salurannya berbentuk persegi seperti yang dicontoh tadi. Nah, dengan demikian, maka penampang persegi 4 terbaik adalah penampang yang punya lebar sama dengan 2 kali kedalaman alirannya. Jadi tadi B sama dengan 2Y itu.
Lalu untuk kedalaman hidroliknya sama dengan D sama dengan A dibagi T, di mana A ini adalah 2Y kuadrat, gitu ya, karena B dikali Y. Lalu T-nya ini adalah 2Y, sehingga bisa dikatakan D ini adalah Y. Kedalaman hidrolik ini sama dengan tinggi airnya. Sedangkan untuk faktor penampangnya atau Z-nya, di sini Z sama dengan 2 kali Y dipangkatkan 2,5. Bagaimana jika penampangnya trapesium? Jadi akan berbeda lagi jika penampangnya trapesium. Di sini kita bisa lihat suatu penampang trapesium. Jadi ketika kita menggunakan penampang trapesium, kemiringan tebing trapesiumnya ini biasanya disesuaikan dengan kemiringan lereng alam tanah yang ditempatinya. Jadi ketika kita menggali untuk membuat saluran, khususnya untuk saluran trapesium, kemiringan galiannya ini harap disesuaikan dengan kemiringan dari desain saluran trapesium kalian, gitu ya. Sehingga nantinya tidak terlalu banyak volume tanah yang digunakan untuk galian dan timbunan, gitu ya. Jadi ketika sudah digali, terus salurannya dibuat di daerah tersebut, maka sudah pas gitu ya antara dimensi galian dan dimensi salurannya. Bisa dicari juga penampang hidrolik terbaiknya. Jadi jika kalian mempunyai saluran trapesium seperti ini, jadi saluran trapesium itu punya lebar dasar B, lalu ada juga yang namanya ini M. Saya kurang paham, ini M ini sepertinya titik tengah dari lebar bagian atasnya. Ya, jadi di mana M, D, sama E ini membentuk sudut, dan sudutnya itu merupakan sudut kemiringan tebing dari trapesium tersebut. Lalu ada nilai Y tinggi air, lalu kita bisa melihat juga kemiringan dari tebingnya itu 60 derajat. Bagaimana mencari penampang hidrolik terbaiknya? Yang pertama kita hitung dulu A-nya, ya, berdasarkan nilai Z yang kita punya, ya, Z dari kemiringan tebing, serta nilai Y dari kedalaman air, dan nilai B dari lebar salurannya. Lalu kita juga bisa menghitung keliling basahnya dengan menggunakan rumus P, berdasarkan tinggi muka air dan kemiringan tebingnya, serta lebar saluran dasarnya. Asumsi pertama, kita ambil harga A dan Y-nya tetap, gitu ya, jadi tinggi air tetap karena dimensi salurannya tetap. Jadi di sini P merupakan fungsi Z, di mana Z ini adalah kemiringan tebingnya. Jadi P minimum didapat apabila perubahan P terhadap kemiringan tebing itu sama dengan 0, alias P-nya ini tetap. Sehingga persamaan di atas menjadi seperti ini, ya, dP per dz sama dengan 0. Lalu dibagi dengan Y, persamaannya berubah, lalu dikuadratkan dan dipangkatkan 2, kita lihat bahwa persamaannya menjadi Z sama dengan 1/3 kali akar 3. Jadi, kemiringan tebing 1/Z ini diharapkan sebesar 1/1/3 kali akar 3, di mana tetanya ini menjadi 60 derajat. Tuh, jadi, penampang saluran berbentuk trapesium terbalik itu adalah penampang yang punya kemiringan tebing membentuk sudut theta 60 derajat. Jadi, ketika kalian merencanakan dimensi saluran trapesium, yang pertama kalian asumsikan terlebih dahulu adalah
tetanya diasumsikan 60 derajat. Tujuannya supaya kalian bisa mendapatkan dimensi penampang trapesium yang terbaik. Selanjutnya, apabila harga A dan Z ini tetap, sedangkan harga Y-nya berfluktuasi atau tinggi airnya berfluktuasi, sehingga P ini merupakan fungsi Y. Jadi untuk persamaan P atau keliling basah ini bisa dihitung lagi, lalu diturunkan terhadap Y, di mana didapatkan harga minimumnya adalah JP per G sama dengan 0. Berarti bisa dibacakan bahwa minus A dibagi Y kuadrat sama dikurangi Z dikurangi 2 kali akar 1 plus Z kuadrat ini sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini kita bisa dapatkan dari persamaan tersebut didapatkan minus Y dikali B plus 2ZY sama dengan minus 2Y kuadrat akar 1 plus Z kuadrat. Ini tadi persamaan tersebut dikalikan dengan Y kuadrat ya. Nah, dari situ kita bisa membagi dengan minus Y, sehingga persamaannya berubah menjadi B plus 2ZY sama dengan 2Y akar 1 plus Z kuadrat. Lalu kita bagi lagi persamaannya dengan 2 kali akar 1 plus Z kuadrat, jadi 2 kali akar 1 Z kuadratnya hilang, sehingga di sebelah kanan itu cuma tinggal Y, lalu di sebelah kiri itu cuma berubah menjadi B plus 2ZY dibagi 2 kali akar 1 plus Z kuadrat, sehingga didapatkan Y-nya itu adalah sebesar B plus 2ZY dibagi 2 kali akar 1 plus Z kuadrat. Setelah itu, kita dapatkan nilai Y-nya, ya, jadi tinggi airnya berapa. Dari situ kita bisa menarik titik M, titik tengah dari titik tengah dari garis permukaan air T, lebar permukaan air atas, tegak lurus dengan tebing saluran dari CE-nya. Jadi ditarik garis M ke sini ya, tegak lurus. M ini adalah titik tengah dari T-nya, ini adalah T. Sehingga didapatkan nilai tetanya. Jadi di sini kita bisa mendapatkan nilai teta dari segitiga MDE, di mana MD sama dengan ME dikali sin teta. Setelah itu kita bisa tahu panjang MD-nya atau tinggi airnya, Y-nya ya. Jadi dari sini kita bisa menghitung tinggi airnya berdasarkan nilai B dan nilai Z serta nilai Y tersebut sendiri ya. Dari nilai Y itu bisa kita dapatkan nilai MD-nya atau tinggi dari titik M menuju ke tebing saluran. Nah, bisa kita simpulkan bahwa titik M ini merupakan titik pusat dari lingkaran dengan jari-jari sama dengan Y, atau Y ini sama dengan tinggi air, atau diameter sama dengan 2 kali Y. Sedangkan dasar dan tebing saluran merupakan garis singgung pada lingkaran tersebut. Jadi di sini bentuk trapesiumnya dikenal sebagai bentuk heksagon dari setengah lingkaran. Jadi penampang trapesium terbaik adalah setengah dari heksagon. Heksagon itu segi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 2, 3, 4, 5, 6. Iya betul, heksagon 6.
Selanjutnya, elemen geometris lainnya dapat dinyatakan sebagai berikut ya, dari nilai G-nya sendiri, tinggi air. Lalu didapatkan lebar salurannya, Z dari salurannya atau kemiringan tebingnya, serta B dari saluran tersebut. Ini adalah untuk dimensi saluran dengan penampang terbaik ya, jadi penampang paling efisien. Lalu lebar permukaan air bagian atasnya serta berhubungan dengan nilai tinggi airnya. Jadi nilai T-nya ini, lebar bagian atasnya itu sesuai dengan besarnya nilai tinggi airnya. Lalu untuk luas penampang basahnya bisa dihitung juga sebesar G kuadrat kali akar 3 ya. Ini untuk saluran trapesium. Kedalaman hidrolik ini sama dengan R ya, A per T. Di sini adalah A per T, di mana bisa dihitung bahwa hal tersebut sama dengan 3/4 dari nilai tinggi airnya atau nilai U-nya. Sedangkan untuk nilai Z bisa dihitung 3/2 kali Y pangkat 2,5. Jadi untuk nilai debit dan kemiringan aliran diketahui, bisa diketahui juga geometri penampang terbaiknya. Jadi di sini bisa diikuti rumusnya seperti itu untuk saluran trapesium. Bagaimana jika salurannya berbentuk setengah lingkaran? Jadi sebetulnya ini sudah ada rumus-rumusnya di pembahasan kita yang pertama sekali ya. Jadi mungkin kalian bisa lihat-lihat lagi ke modul 1 hidrolika ya. Ketika kita membahas pertemuan pertama itu, di situ ada tabel, di mana tabelnya merupakan rumus-rumus dari beberapa jenis penampang saluran. Nah, dari situ bisa diketahui juga masing-masing saluran itu punya rumusnya sendiri-sendiri untuk bisa menghasilkan penampang terbaik. Jadi di situ bisa kalian lihat rekapnya, nanti akan kita tampilkan lagi di akhir kelas ya. Cuman apa yang dijelaskan di sini nantinya sama dengan rumus yang tertulis di situ. Ya, yang ketiga ini adalah setengah lingkaran. Jadi untuk penampang yang berbentuk setengah lingkaran, komponennya di sini ada Y, itu tinggi air, sama dengan setengah kali diameter. Jadi Y di sini sama dengan jari-jari lingkaran, di mana tinggi air ini adalah setengah dari diameter lingkaran. Beberapa rumusan dari saluran setengah lingkaran sebetulnya tidak berbeda jauh dengan rumus lingkaran ya, yang kalian sudah tahu, rumus lingkaran PR kuadrat, terus di sini juga ada keliling itu Pi kali D gitu ya. Nah, di sini bisa kalian lihat luas penampang, keliling basah, dan jari-jari hidroliknya. Jadi untuk luas penampang, karena ini salurannya setengah lingkaran ya, jadi luasnya ya berarti setengah kali luasnya lingkaran. Jadi 1/2 kali pi R kuadrat, atau 1/2 kali pi Y kuadrat. Sedangkan untuk keliling basah, ini ada pi R. Untuk keliling itu pi R apa pi D ya rumusnya? Jadi karena ini adalah penampangnya setengah lingkaran, gitu, jadi keliling basahnya otomatis juga keliling setengah lingkaran. Nah, yang harusnya biasanya pi kali diameter, sekarang dijadikan pi kali diameter per 2, yaitu pi dikali jari-jari atau pi dikali tinggi airnya kalau di sini. Lalu ada jari-jari hidrolik, di sini merupakan jari-jari dari
lingkaran tersebut ya. Jadi setengah dikalikan dengan Y. Untuk penampang dengan dimensi terbaik ya, jika penampangnya berbentuk setengah lingkaran, kita bisa lihat di sini, di sini untuk penampang setengah lingkaran, penampang terbaiknya adalah yang ditampilkan di sini rumusnya. Lalu untuk penampang persegi 4, kita lihat perhitungannya. Jadi kita bandingkan antara penampang persegi 4, trapesium dan lingkaran. Kira-kira penampang mana yang punya dimensi saluran terkecil gitu ya. Di mana dimensi saluran terkecil yang terbaik ini nantinya bisa mempengaruhi besarnya ekonomi atau besarnya biaya yang kita butuhkan gitu. Jadi dari faktor ekonomi nanti akan terpengaruh dengan adanya saluran yang lebih besar, itu otomatis biaya yang dibutuhkan akan lebih banyak ya dibandingkan dengan saluran yang lebih kecil. Jadi di sini kita akan membandingkan antara beberapa jenis penampang dengan dimensi yang ditentukan, gitu ya. Jadi di sini tidak menggunakan angka, tapi menggunakan notasi ya, di mana lebar itu B, kedalaman itu Y. Di sini kita dapatkan penampang terbaiknya ya, di mana dari nilai P dan R dan Y ini kita bisa lihat berapa konstantanya terhadap nilai A atau luas penampangnya. Jadi untuk penampang persegi 4, di sini kita bisa lihat tinggi air, keliling basah, serta jari-jari hidroliknya itu sebanding dengan berapa kali nilai luas penampang. Jadi di sini kita bisa lihat tinggi airnya itu 0,707 dari akar luas penampang. Sedangkan untuk keliling basah itu ada 2,83 kali akar luas penampang. Dan jari-jari hidrolik itu ada 0,353 kali akar luas penampang. Lalu untuk penampang trapesium, kita lihat dimensi saluran terbaiknya ya. Di sini dari apa yang sudah diturunkan untuk nilai luas penampang, keliling basah, serta jari-jari hidrolik, kita bisa lihat jika dibandingkan berdasarkan nilai A yang terbaik itu, di sini kita bisa menemukan bahwa tinggi air dan keliling basah serta radius hidroliknya berkisar antara 0,76,0 akar A untuk tinggi airnya, lalu keliling basahnya itu 2,6 kali akar A, dan jari-jari hidroliknya itu 0,38 kali akar A. Nanti kita akan bandingkan dari besaran ini mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil ya dibandingkan dengan penampang saluran yang berbeda. Nah, yang ketiga ini penampang setengah lingkaran. Penampang setengah lingkaran ini kita hitung besarnya nilai A. Di sini kita bisa lihat besaran nilai Y itu adalah 0,798 akar A. Lalu nilai P ini 2,5 akar A, dan nilai R ini adalah 0,395 akar A. Nah, dari ketiganya, kita bisa lihat untuk luas penampang A yang sama. Jadi untuk dari nilai A yang sama ini, ternyata untuk keliling basah minimum itu dipegang oleh penampang setengah lingkaran. Dan radius hidrolik terbesar itu ada di penampang setengah lingkaran. Jadi di sini kita bisa tahu untuk harga R yang besar
dengan P yang kecil, itu berarti A-nya ini kan besar ya. Jadi untuk nilai A yang sama, ketika P-nya kecil itu R-nya pasti besar. Di mana di sini yang merupakan saluran dengan penampang terbaik itu adalah saluran dengan P yang minimum, gitu ya. Jadi keliling keliling basah saluran yang terkecil. Gitu ya. Jadi di sini ditemukan dibanding trapesium dan persegi 4 yang paling membutuhkan keliling basah terkecil itu adalah setengah lingkaran. Jadi penampang setengah lingkaran ini dengan harga P yang minimum dilanjutkan dengan penampang trapesium heksagon, dan yang terakhir yang paling tidak baik itu adalah penampang persegi 4. Jadi di sini memang dari penampang hidrolik terbaik, setengah lingkaran yang terbaik, tapi pembuatannya sulit di lapangan. Gitu ya. Jadi untuk penampang hidrolik setengah lingkaran ini pembuatannya cenderung lebih sulit dibandingkan dengan trapesium dan persegi ya, sehingga seringnya yang menjadi pilihan itu adalah trapesium karena dia di sini merupakan saluran yang tidak terlalu buruk juga gitu ya dari segi efisiensinya, ada di posisi kedua setelah setengah lingkaran, tapi aplikasi di lapangannya mudah gitu ya, jadi pembuatan di lapangannya mudah, maka seringnya trapesium yang menjadi pilihan. Sedangkan untuk yang persegi panjang ini hanya digunakan untuk saluran-saluran di perkotaan dan untuk menyeberangi ya. Jadi untuk membuat talang itu digunakan saluran persegi, penampang persegi 4 atau UDIC ini. Nah, ini berikut rekapan dari elemen geometri penampang hidrolik terbaik ya. Jadi dalam fungsi Y, kalau tadi kita lihat dalam fungsi A, di sini kalau dalam fungsi Y kita bisa menentukan bahwa setiap geometri penampang itu mempunyai rumus yang berbeda-beda. Tapi di sini kita bisa mengetahui dari masing-masing saluran itu bagaimana mengetahui masing-masing elemen geometrinya. Jadi untuk nilai A yang sama gitu ya, kalau tadi kita bandingkan itu kira-kira mana yang merupakan penampang hidrolik terbaik, dan jawabannya adalah setengah lingkaran. Nah, kira-kira apa saja material tahan erosi yang sering digunakan? Ya, jadi untuk saluran tahan erosi itu biasanya kalau memang materialnya tidak asli tanah, itu biasanya dilapisi ya, tanah yang dilapisi. Contohnya lapisannya bisa berupa pasangan batu, kayu atau kaca, serta plastik dan beton. Pemilihannya sendiri tergantung pada kegunaan saluran dan kegunaan lapisannya sendiri gitu ya. Jadi dilapisi ini selain untuk mengamankan dasar saluran, ini juga bisa mencegah kelongsoran tebing gitu. Jadi selain mengurangi erosi, ini juga bisa mencegah kelongsoran tebing karena tidak adanya erosi tersebut. Selain itu, keuntungan lainnya adalah air yang hilang bisa dicegah, ya. Jadi kalau banyak air yang hilang, karena nantinya air yang dibutuhkan untuk mengaliri sawah itu bisa berkurang gitu karena adanya rembesan-rembesan ini. Jadi nyampe di sawah airnya udah kurang, gitu. Nggak sesuai dengan apa yang dibutuhkan sawah tersebut. Makanya dengan adanya pelapisan ini, kehilangan air karena rembesan bisa berkurang, sehingga debit yang dialirkan itu nanti akan tetap
relatif sama gitu sampai dengan saluran terakhirnya. Dengan adanya lapisan ini, maka kecepatan maksimum tidak diambil sebagai bahan pertimbangan, asalkan alirannya tidak membawa pasir, kerikil, atau batu bara. Malah tetap harus memperhatikan kemungkinan terjadinya kecepatan yang sangat besar. Makanya dalam hal perencanaan konstruksi ini harus diperhatikan juga lapisan-lapisan dari material yang ada di saluran tersebut. Nah, kalau saluran yang tidak mudah tererosi itu harus punya kecepatan yang tinggi. Makanya ada batas kecepatan minimum yang diizinkan. Jadi, kalau kecepatannya kurang dari kecepatan minimum ini, nantinya takutnya akan ada endapan. Jadi, bukan tererosi, tapi malah mengendap. Ya. Jadi, sedimen-sedimennya itu turun ke dasar gitu. Di sini ada tabel De Vos, di mana ini adalah merupakan penetapan kecepatan minimum. Jadi untuk kecepatan minimum yang tidak menyebabkan terjadinya pengendapan, sebetulnya tergantung pada jenis material. Tapi kalau untuk saluran irigasi, kecepatan minimum yang diizinkan adalah sekitar 0,3 sampai 0,76. Jadi ketika salurannya kecil, itu tidak apa-apa, saluran kecil tersebut kecepatannya minimumnya diambil 0,3, tapi ketika semakin besar salurannya, contohnya saluran primer, itu kecepatan minimumnya juga harus lebih tinggi dibanding saluran sebelumnya. Makanya di sini bisa diambil 0,3 sampai 0,76. Kemiringan dasar saluran ini yang mempengaruhi kecepatan juga ya. Jadi seperti yang kalian tahu rumusnya kecepatan itu kan V sama dengan 1/N, di mana N ini adalah Coefficient Manning, lalu ada R pangkat 2/3, ini dari bentuk salurannya sendiri, dan I pangkat 1/2. Nah, I inilah yang kita bahas di sini adalah kemiringan longitudinal dasar salurannya. Jadi di sini I-nya sangat berpengaruh terhadap kecepatan. Dan penentuan kemiringan ini juga harus dijaga agar kehilangan energinya bisa sekecil mungkin. Jadi side slope ini selain mempengaruhi kecepatan, dia juga mempengaruhi kehilangan energi. Ada kemiringan-kemiringan minimum untuk saluran dari tanah yang terdiri dari bahan-bahan kohesif ya. Jadi ini untuk saluran tanah ada kemiringan tebing minimumnya. Jadi maksudnya di sini kemiringan tebing itu adalah kemiringan dari saluran dengan bentuk trapesium ya. Jadi untuk bentuk trapesium seperti ini, kemiringan tebingnya itu ini. Jadi di sini ada kisaran kemiringan tebing berdasarkan dengan material yang ada di saluran trapesium tersebut. Ini digunakan untuk aliran dari saluran irigasi. Jadi kalau dari saluran drainase biasanya menggunakan persegi ya, sehingga tidak menggunakan kemiringan tebing. Jadi kemiringan tebingnya 0. Angka tersebut adalah kisaran ya, jadi bisa diperkirakan sebesar itu berdasarkan material salurannya. Selain itu ada yang namanya tinggi jagaan atau freeboard. Jadi ketika saluran kalian mengalami gangguan, gitu ya, misalkan ada gelombang dari hilir atau fluktuasi permukaan air, supaya tidak meluap, supaya air tidak keluar dari permukaan saluran, ini dibutuhkan adanya jagaan atau adanya freeboard. Jadi ini untuk mencegah adanya
luapan jika terjadi misalkan penutupan pintu air di hilir, air laut pasang, loncatan air, atau sedimentasi. Contohnya seperti ini, jadi tinggi jagaan itu ada di bagian atas, ya. Jadi ketika kalian mendesain tinggi saluran, itu tidak boleh sama dengan tinggi airnya. Perlu ditambah dengan tinggi jagaannya. Gitu. Y ditambah dengan Y, ini jadi H dari salurannya. Nah, besarnya tinggi jagaan ini bisa digunakan rumus sebesar akar kali C kali Y, di mana C ini adalah koefisien CSI, Y ini adalah tinggi airnya. Nah, perlu diperhatikan juga kalau yang tadi itu dalam satuan feet, ya. Sedangkan untuk perencanaan irigasi di Indonesia, tinggi jagaannya sendiri ada di tabel berikut. Nah, ini adalah biasanya digunakan di perencanaan irigasi, sebetulnya, karena ini ada dari dokumen perencanaan irigasi, ya, KP irigasi. Berdasarkan besarnya debit, tinggi jagaan ini bisa ditentukan. Jadi semakin besar debit, otomatis tinggi jagaannya juga akan semakin besar, karena nantinya luapan yang akan mungkin terjadi itu pasti lebih besar dengan debit yang besar ini. Minimal untuk pasangan batu besar jagaan itu ada 0,2, sedangkan untuk saluran tanah itu 0,4. Gitu ya. Jadi jika tinggi air kalian misalkan hanya 0,3, maka dibutuhkan kedalaman saluran paling tidak 0,5 ya, untuk bisa memberikan tinggi jagaan 0,2 gitu. Dengan besarnya debit yang di bawah 0,5. Untuk hari ini sebetulnya sampai di situ, cuman karena waktu kita masih ada, mungkin bisa saya lanjutkan sedikit, atau mungkin dari kalian ada pertanyaan mengenai saluran yang mudah tererosi. Saluran yang tahan erosi. Jadi untuk saluran yang tahan erosi itu, peraturannya seperti yang tadi ya. Jadi di sini untuk yang tahan erosi itu kecepatan yang disyaratkan itu harus lebih besar dari ini 0,3 sampai 0,7. Jadi ini adalah kecepatan minimumnya. Kalau misalkan kurang dari 0,3 itu tidak diperbolehkan. Jadi karena akan mengakibatkan endapan, sehingga perlu diperbesar gitu ya sampai dengan untuk batas maksimumnya sebenarnya tidak ada untuk yang penampang yang tahan erosi ini. Tapi biasanya kalau salurannya beton itu bisa sampai 2 meter per detik, 2 sampai 3 meter per detik. Kalau batu pasang itu sekitar 2 aja, 2 meter per detik aja kecepatannya. Jadi range-nya cukup besar ya, karena salurannya ini merupakan saluran yang tahan erosi. Untuk merencanakan saluran yang tahan erosi ini, stop share terlebih dahulu. Perlu dilakukan, yang pertama kita kumpulkan dulu informasi yang diperlukan. Jadi kalau kita sudah tahu material apa saluran yang akan kita buat ini, misalkan dari